Ya, pemirsa, Badan Pusat Statistik mencatat bahwa tingkat inflasi di bulan September sebesar 1,17% secara bulanan dan peningkatan inflasi pada bulan September ini didorong oleh peningkatan harga bahan bakar minyak dan transportasi. Setelah mencatat deflasi pada Agustus 2022 sebesar 0,21%, indeks harga konsumen berbalik mengalami inflasi pada September 2022. Badan Pusat Statistik mencatat tingkat inflasi September sebesar 1,17% secara bulanan, tertinggi sejak Desember 2014 yang mencapai 2,46%. Kepala BPS Margo Yuwono mengungkapkan, peningkatan inflasi pada bulan September ini didorong oleh peningkatan harga bahan bakar minyak dan transportasi. Berdasarkan data BPS, kelompok transportasi memberikan andil inflasi sebesar 1,08%, dengan bensin memberikan andil ke inflasi sebesar 0,89%. Angkutan dalam kota 0,09%, solar 0,03%, dan angkutan antar kota 0,03%. Sementara berdasarkan komponen, harga yang diatur pemerintah mengalami inflasi sebesar 13,28%, harga bergejolak 9,02%, dan inflasi inti sebesar 3,21%, naik dibandingkan Agustus sebesar 3,04%. Andil kepada inflasi ya secara year-on-year itu sebesar 1,13%, dan kalau lihat inflasinya sendiri di komoditas bensin ini mencapai 31,90% ya. Dan beberapa dampak ikutan daripada kenaikan di bensin dan beberapa BBM ini memberikan tekanan juga kepada angkutan ya. Dari 90 kota yang dipantau BPS, 88 kota mengalami inflasi dan 2 kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi tercatat di kota Bukit Tinggi, yaitu sebesar 1,87%, dan deflasi tertinggi di kota Manokwari sebesar 0,64%, dan deflasi terendah di Timika sebesar 0,59%. Jakarta, Rian Rahman, IDX Channel. Ya, sementara itu Bank Indonesia meyakini bahwa situasi inflasi dapat dikendalikan meski tekanan naiknya harga di masyarakat terus meningkat. Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia menjelaskan, tekanan inflasi pada kuartal ketiga ini akan dapat dikendalikan usai koordinasi intensif dengan berbagai pihak. Bank Indonesia yakin situasi inflasi dapat dikendalikan meski tekanan naiknya harga di masyarakat terus meningkat. Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia Wahyu Agung Nugroho mengakui harga BBM bersubsidi yang mencapai 0,91% secara bulanan menjadi sumber penyumbang utama inflasi pada September. Bank Indonesia pun mencatat tekanan inflasi pangan akan tetap tinggi sehingga pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah melalui tim pengendalian inflasi pusat dan daerah untuk dapat menekan angka inflasi yang berasal dari volatile food. Bank Indonesia juga akan terus menjaga koordinasi dengan pemerintah sebab tekanan inflasi saat ini diakibatkan adanya gangguan suplai. BI juga akan terus melakukan rekalibrasi kebijakan moneter ke depannya untuk mempercepat pengendalian inflasi nasional. Ini sudah kita implementasikan di banyak daerah dan hasilnya seperti kita lihat inflasi volatile food pada bulan September sudah mulai menurun dibandingkan tertingginya yang double digit, sekarang udah sekitar 8%, dan harapannya nantinya inflasi volatile food ini bisa akan turun sampai 6% atau bahkan kalau bisa 5% akan lebih bagus. Sebelumnya Badan Pusat Statistik mencatat tingkat inflasi September mencapai 1,17% secara bulanan dan 5,95% secara tahunan. Peningkatan inflasi pada bulan September ini didorong oleh peningkatan harga bahan bakar minyak dan transportasi. Dari Gianyar, Bali, Kezia 7 Raharjo Patmo, IDX Channel.
Baik pemirsa, untuk membahas kita tema hari ini terkait dengan Indonesia hadapi ancaman inflasi dan resesi global. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Profesor Didin S. Damanhuri. Beliau adalah ekonom senior Indef. Ya, halo. Selamat pagi, Prof. Didin. Halo, selamat pagi. Salam sehat, Prof. Selamat siang. Sehat. Ya, terima kasih atas waktu disempatkan. Ini menarik kalau kita bicara mengenai laju inflasi ya. Ini nampaknya trennya terus mengalami kenaikan. Sementara tadi sudah disampaikan tertinggi juga kalau kita bandingkan ini sejak Desember 2014 ya, di bulan September tahun ini. Kemudian di sisi lain Bank Indonesia masih tetap optimis nih, masih bisa mengendalikan laju inflasi di dalam negeri. Nah, bagaimana review Anda terlebih dahulu nih, Prof. Didin, terkait dengan inflasi kemudian juga daya beli masyarakat saat ini? Iya, jadi putusan pemerintah meningkatkan Pertalite dan solar, memang itu debatable ya. Oke. Jadi di kalangan ekonom pun sebenarnya melihat bahwa urgensinya, seperti saya sendiri melihat karena kita ada windfall profit dari komoditi, seharusnya kita bisa menghandle subsidi yang akan meningkat kira-kira 100 T itu, karena kita memperoleh lebih dari 500 ya dari windfall profit itu. Ini sudah terjadi, jadi memang tadi diberikan catatan juga oleh BPS bahwa inflasi bulanan ini lebih dari 1% adalah tertinggi sejak 2014. Memang kita tahu bahwa dengan BBM dan transportasi lalu ke kebutuhan pokok dan selanjutnya ini menimbulkan efek multiplier, pengganda yang bisa menyulut memang inflasi yang tinggi gitu, dan itu sudah terbukti. Nah, persoalannya apakah sekarang dengan adanya koordinasi maupun kalibrasi dan berbagai upaya untuk mengendalikan inflasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan operasi pasar maupun fiskal, ya, Pemda-Pemda dikoordinasikan agar ikut mengendalikan, misalnya menghandle ongkos untuk barang kebutuhan pokok dan lain-lain. Hemat saya ini akan kuat-kuatan dengan inflasi impor yang Amerika maupun Eropa. Sekarang ini udah sekitar 9%. Juga China juga naik ya inflasinya. Jadi negara-negara di mana kita mengekspor maupun mengimpor barang jasa dan komoditas ke berbagai negara di dunia menimbulkan efek inflasi impor. Nah, apakah kita punya daya tahan yang cukup untuk supaya inflasi kembali menurun gitu? Tentu saja ini masalah empiris ya. Tapi feeling saya karena memang bunga the Fed dari Amerika terus naik dan dalam sejarah tertinggi selama 50 tahun terakhir. Ini yang memicu kemudian inflasi global dan menekan daya beli dan pertumbuhan ekonomi di semua negara. Nah, oleh karena itu saya kira lebih baik Indonesia terus berusaha memang dengan pengendalian inflasi, tetapi lebih penting lagi disiapkan sebagai kesiapan adanya apa yang disebut dengan kebijakan di masa yang darurat gitu. Oke. Misalnya untuk jaring pengaman sosial. Jadi bansos ini lebih baik diteruskan dulu. Bansos ini. Baik. Prof, tapi kalau kita lihat dengan tren inflasi yang terus naik, kemudian ini akan mempengaruhi daya beli masyarakat sendiri. Lantas bagaimana? Apakah juga nanti akan menggerus keuangan negara? Di sisi lain pemerintah juga tengah mengurangi pinjaman utang baru gitu yang akan dilakukan di sepanjang tahun ini. Apakah memang dari sisi komposisi keuangan negara kita juga masih mencukupi apabila memang tadi ada subsidi-subsidi lain yang masih tetap dipertahankan begitu untuk menahan daya beli dan tingkat konsumsi yang menjadi andalan dari roda perekonomian nasional? Kalau menurut saya dari
data-data perdagangan devisa hasil perdagangan internasional yang kita surplus. Oke. Kemudian juga APBN juga surplus karena memang realisasi government expenditure itu juga tidak terlalu tinggi ya. Ya. Itu cukup sebenarnya menurut untuk membuat jaring pengamanan sosial plus jaring pengaman keuangan yang harus siap-siap karena kurs juga sudah menyentuh 15.000. Lebih baik Indonesia bicara tidak dengan over optimism, tapi waspada gitu. Dengan mengokohkan daya beli rakyat agar juga nanti kalau daya beli rakyat ini bisa ditahan sedemikian dan bahkan meningkat karena berbagai jaring pengamanan sosial, maka nanti permintaan terhadap barang-barang industri itu akan meningkat dan dana perbankan juga akan menjadi dibutuhkan oleh para pelaku usaha. Oke. Jadi pendekatannya demand side bukan supply side. Ini yang saya lihat bahwa menaikkan harga BBM sebelum ini pun itu tergoda oleh supply side approach gitu. Padahal pertumbuhan yang 5,4% yang impresif itu saya mengamati sejak awal 2020 sampai terakhir itu karena berhasilnya kita memilih demand side dibanding supply side. Godaan supply side selalu ada. Oke. Nah, kalau bicara mengenai demand side tadi begitu, sementara kan banyak pelaku usaha juga yang sudah mencoba menahan margin begitu untuk menahan harga jual di masyarakat tidak mengalami kenaikan begitu, karena kan nanti akan mempengaruhi juga daya beli masyarakat. Nah, seberapa kuat juga nanti harga-harga ini bisa ditahan begitu, sementara inflasinya juga masih cukup tinggi yang dipicu kenaikan harga BBM tadi, Prof. Nah, oleh karena itu kombinasinya bukan hanya sekedar operasi pasar moneter oleh BI, kemudian secara fiskal juga memperluas jaring pengamanan sosial. Baik. Dan mempertahankan koordinasi Pemda-Pemda untuk semua daerah 525 daerah tingkat 2 maupun 34 tingkat 1 untuk menyumbang masing-masing daerah itu mengendalikan inflasi. Yeah. Menjamin misalnya transportasi kebutuhan pokok dan lain-lain kreasi dari daerah-daerah. Saya kira ini kalau memang policy mix ini secara konsisten dan kuat dilaksanakan, insya Allah inflasi juga relatif bisa diturunkan kalau menurut saya. Oleh karena itu, kalau demikian dengan daya beli meningkat karena jaring pengamanan sosial diperkuat, nanti permintaan terhadap barang dan jasa, makanan, minuman dan sebagainya yang sekarang ini sudah mulai bangkit akan bisa dipertahankan. Gitu. Oke, di sisi lain kita tahu juga pemerintah masih mencoba menahan laju inflasi. Kemarin Presiden kan sudah mengumpulkan juga nih kepala daerah, bahkan nanti akan ada reward begitu kalau bisa mempertahankan inflasi kita di level 5%-an. Tapi dengan kondisi yang ada begitu, sementara ada statement begitu bahwa dampak memang dari kenaikan harga BBM ini bisa 3 sampai dengan 4 bulan ke depan. Berarti sampai dengan akhir tahun potensi inflasi akan terus menanjak, Prof. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami. Ya, Badan Pusat Statistik mencatat laju inflasi September di angka 1,17% secara bulanan dan 5,95% secara tahunan. Peningkatan inflasi September ini didorong oleh kenaikan harga BBM serta transportasi. Ya, meski demikian, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menilai bahwa inflasi September masih ringan dan belum mengkhawatirkan. Tito memastikan pemerintah tidak akan lepas tangan atas tingkat inflasi yang terjadi di bulan September. Pemerintah telah menyiapkan sejumlah kebijakan untuk meredam inflasi menjadi lebih baik ke depannya. Dan salah satunya adalah penyaluran bantuan sosial sebagai bantalan masyarakat akibat kenaikan harga BBM. Tito juga mendorong bahwa pemerintah daerah untuk bersama-sama mengendalikan harga agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Dari 4,84 ke 5,95, meskipun angka ini masih termasuk inflasi ringan, namun kita harus tetap waspada dan sesuai arahan dari Bapak Presiden beberapa waktu yang lalu, angka nasional inilah agregat dari kerja pemerintah pusat dan juga performa dari semua daerah, 548 daerah, baik provinsi, kabupaten, dan kota. Oleh karena itu.
Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Profesor Didines Damanhuri, ekonom senior Indef. Ya, Prof, ini nampaknya semua pihak begitu, kementerian lembaga bergerak saat ini untuk mengatasi laju inflasi di tanah air begitu. Tapi tadi dengan kondisi yang ada BBM ini nampaknya dampaknya cukup luas begitu ya, bahkan multiplier efeknya kemana-mana begitu. Bagaimana Prof? Anda melihat upaya pemerintah ini untuk menahan ancaman inflasi? Ya, sudah oke menggerakkan pemerintah daerah tingkat 1 maupun 2 yang semuanya 548 daerah. Sudah oke. Ada operasi pasar moneter juga dari BI, Oke. juga kombinasinya oke. Tetapi mungkin untuk efektivitas bantuan sosial ini masih harus diperbaiki ya, dengan mendiversifikasi jalur bantuan yang lebih dekat ke masyarakat gitu loh. Oke, TNI, Polri terjun, tapi juga kemudian ada pemimpin-pemimpin informal lewat LSM yang dipunyainya, lembaga filantropi itu perlu dikerahkan karena mereka lebih dipercaya oleh masyarakat untuk menyalurkan bantuan sosial. Kemudian itu juga menurut saya perlu ditambah. Saya sudah sejak awal menyarankan bahwa yang 24T itu masih kurang menurut saya. Karena memang ini untuk mendongkrak kembali daya beli, itu satu. Jadi bisa tambah 50% bahkan 100%. Dan uang dana itu juga ada sebenarnya. Dan kemudian yang lain adalah mengontrol tentang pengeluaran perjalanan dari kalangan pejabat, baik luar negeri maupun di dalam negeri yang tidak perlu bahwa ada kunjungan, perjalanan dan sebagainya yang sangat perlu, ya itu nggak bisa dihindari. Tapi saya kira masih bisa dikontrol berbagai perjalanan atau pengeluaran-pengeluaran yang dibatasi, yang sangat perlu saja menurut saya. Saya masih melihat gejala bahwa pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang tidak perlu, yang itu bersifat inflatoral, masih terjadi kalau menurut saya. Oke, dengan kondisi ini Anda melihat sampai dengan akhir tahun laju inflasi akan bergerak kemana? Kalau secara keseluruhan ya, import inflation, kemudian perilaku yang juga belum bagus gitu, tapi ada upaya-upaya komprehensif diimbangi dengan upaya-upaya komprehensif, operasi moneter, kemudian jaring pengamanan sosial yang ditambah dan diperluas, tapi juga efektif. Saya masih punya feeling bahwa ini akan bisa paling tidak menjadi hanya 3 bulan, bahkan bisa 2 bulan. Tekanan inflasi yang ke arah yang naik gitu loh. Jadi mudah-mudahan dengan pendekatan yang tepat, efektif dan komprehensif, inflasi ini bisa dikendalikan. Nah, apalagi kalau kemudian asumsinya bahwa jaring pengamanan sosial yang komprehensif, tepat dan efektif itu telah menimbulkan satu mendongkrak permintaan terhadap barang dan jasa yang ada di dunia perdagangan dan industri. Maka ini akan bisa menekan inflasi karena perputaran uang ini itu diimbangi oleh perputaran produksi yang tetap bisa dipelihara gitu loh, perdagangan maupun industri. Sangat tergantung kepada interaksi demand and supply ini. Ya. Level di berapa nih Prof, kira-kira Prof? Apakah akan tetap bertahan di 5% atau bisa tembus lagi di atas 6%? Saya kira ya, kalau memang asumsinya lebih kuat, pendekatan yang tepat, efektif dan komprehensif, mungkin bisa di sekitar 5% itu. Tapi kalau ini tidak disiplin, kemudian membiarkan pengeluaran pemerintah yang tidak perlu, yang bersifat inflator, kemudian bantuan sosial juga berhenti di jumlah ini, dan itu bisa arah di atas 6% kalau menurut saya. Nah, lantas bagaimana berikutnya ini setelah kita mencoba bagaimana berstrategi begitu mengatasi ancaman inflasi,
Di luar sana, ini resesi global mengancam kita tahun depan. Apa Ya. yang harus diantisipasi? Nah, jadi memang ini yang lebih jujur harus dikemukakan bahwa dengan mitigasi yang komprehensif dan tepat juga mengikuti perkembangan perekonomian global yang penuh ketidakpastian ini, Oke. artinya tuh bagaimana keputusan The Fed di Amerika, bagaimana dampaknya terhadap Eropa dan negara maju seperti China dan Jepang, dan kemudian negara tetangga. Kita, saya kira, kalau kita proaktif juga ya di dalam memitigasi dan juga membuat semacam economic intelligence, marketing intelligence. Jadi bagaimana import inflation ini diimbangi misalnya dengan meningkatnya kembali kinerja perdagangan luar negeri kita. Oke. Karena sekarang ini setiap krisis itu ada peluang sebenarnya. Misalnya, sekarang di Eropa itu sangat membutuhkan beberapa komoditi atau barang dan jasa ketika musim dingin datang, plus mereka terpukulnya daya beli. Artinya di situ ada kebutuhan pakaian, kebutuhan makanan, apalagi di negara-negara seperti Afrika, Timur Tengah. Ini harus secara agresif Kementerian Perdagangan dan Luar Negeri bersama-sama melakukan economic dan marketing intelligence untuk mengimbangi import inflation ini. Kalau kita bisa meningkatkan kembali kinerja ekspor seperti sebelum ini kan ada penurunan nih karena dampak inflasi global itu. Sekarang dan itu belum maksimal. Economic intelligence kita belum bekerja secara maksimal mengidentifikasi pasar-pasar ASEAN, pasar Asia, pasar Eropa, kemudian pasar Timur Tengah dan Afrika yang membutuhkan berbagai barang dan jasa dikala mereka sekarang ini terkena pukulan daya beli. Oke, Prof. Dan inflasi. Itu dia, berarti memang tantangan yang di dalam negeri kita sudah melihat dari sisi yang sudah diterapkan begitu oleh pemerintah sudah cukup lah bisa dikatakan efektif ya untuk bisa menahan laju inflasi tidak terlalu kencang. Tinggal bagaimana kita mengatasi kondisi global tadi, ancaman resesi dengan meningkatkan lagi ekspor kita begitu ke depan. Ya. Baik, Profesor, terima kasih banyak ini atas waktu yang Anda Sama-sama. sempatkan dan juga insight yang menarik yang disampaikan kepada pemirsa IDX Channel pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, Prof. Didin, dan salam sehat. Terima kasih, selamat siang, salam sehat. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.